Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Solehudin. Nama aku Dewi Sekar Ayu. Nama saya Jildan Pakin Rifki. Saya Marini Zulfa. Halo teman-teman, saya Yanti Wulandari. Nama saya Mia Amelia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang mengedepankan penerimaan partisipasi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki berkebutuhan khusus. Nah, di sini pendidikan inklusi itu menyetarakan semua siswa agar mereka dapat merasakan belajar di lingkungan belajar yang sama. Nah, tanpa memandang latar belakang mereka siapa, kemampuan mereka, serta kebutuhan individunya. Dalam pendidikan inklusi ini, metode yang diajarkan pun dan kurikulum yang disampaikan pun sesuai agar dapat mengakomodasi berbagai perbedaan serta semua siswa bisa berkembang dan belajar bersama. Di sini aku akan menjelaskan tentang seberapa pentingnya pendidikan inklusi di pendidikan. Nah, tentu sangat penting ya teman-teman, karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali, terlepas dari kemampuan atau latar belakangnya. Meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua, baik siswa yang berkebutuhan khusus maupun tidak. Nah, di sini kita belajar untuk saling memahami dalam keberagaman dan berempati, serta membangun karakter dan sosial. Kita mendorong siswa untuk saling menghargai, bekerja sama, dan menerima perbedaan untuk membantu karakter yang kuat dan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan di masa depan. Selanjutnya ada tantangan pendidikan inklusi di sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Nah, pendidikan inklusi sendiri itu dapat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, namun di sekolah tantangan yang dapat dihadapi meliputi, yang pertama ada kesediaan sumber daya manusia. Nah, banyak nih di sini guru yang masih memiliki potensi yang mampu untuk menjadi ABK di kelas reguler. Hal ini dapat menghambat efektivitas atau dukungan pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, yang kedua ada sarana prasarana. Nah, keterbatasan fisik di sekolah seringkali menjadi penghalang. Namun di sekolah tidak dilengkapi dengan alat bantu atau ruang yang memadai untuk ABK dan kesulitan dalam memberikan pendidikan yang optimal. Selanjutnya ada tantangan yang ada di masyarakat. Di tingkat masyarakat ini, tantangan yang dihadapi dalam pendidikan inklusi yaitu yang pertama ada kesadaran dan pemahaman. Nah, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak ABK dan pentingnya pendidikan inklusi menjadi tantangan yang amat besar. Banyak orang tua atau anggota masyarakat yang masih memiliki stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang kedua ada dukungan sosial. Nah, kurangnya dukungan dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak juga menjadi tantangan nih. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mendukung inisiatif dan pendidikan inklusi. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tantangan dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan inklusi. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah untuk pendidikan inklusi itu sendiri. Yang pertama ada kebijakan dan regulasi. Nah, meskipun ada kebijakan yang mendukung pendidikan inklusi, penerapannya sering tidak konsisten. Pemerintah perlu memastikan kewajiban tersebut dapat diterapkan secara efektif di semua tingkat pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada danaan dan sumber daya. Nah, pemerintah juga
sangat terbatas dalam anggaran untuk pendidikan inklusi yang dapat menghambat pengembangan program dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung guru di sekolah-sekolah yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi pendidikan inklusi di Indonesia sendiri itu menghadapi berbagai tantangan nih yang melibatkan sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan pendidikan inklusi yang efektif, diperlukan kolaborasi antara semua pihak untuk meningkatkan kesadaran, menyediakan sumber daya yang memadai, dan memastikan penerapan kebijakan yang konsisten. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pendidikan inklusi bagi semua anak termasuk ABK. Yang pertama itu ada membangun masyarakat inklusi. Pendidikan inklusi membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berempati dan menghargai keragaman. Yang kedua, mempersiapkan untuk hidup dalam masyarakat yang inklusif. Anak-anak belajar untuk menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian. Anak-anak belajar untuk membuat keputusan sendiri, mengenali diri, dan mengelola emosi. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Anak-anak belajar untuk bangga atas prestasi yang dipakai. Yang kelima, mempelajari keterampilan belajar mandiri. Anak-anak belajar untuk menerapkan keterampilan belajar mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keenam, mengurangi sikap diskriminatif. Anak-anak belajar untuk tidak diskriminatif terhadap golongan tertentu. Yang ketujuh, mengajarkan untuk berpikiran terbuka. Anak-anak belajar untuk berpikiran terbuka dan menghormati orang lain. Yang kedelapan, mendorong musyawarah. Anak-anak belajar untuk memecahkan masalah dengan cara bermusyawarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi dan langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang pertama adalah solusi, yang kedua adalah pendidikan ditingkatkan di sekolah, yang ketiga adalah keterlibatan komunitas, yang keempat adalah dukungan dari pemerintah, yang kelima adalah peran media. Contohnya seperti liputan yang positif, media-media acara di televisi, dan juga media acara nasional. Contoh kegiatan konkret. Pertama, film pendek. Produksi film pendek yang menceritakan kisah inspiratif tentang anak dengan kebutuhan khusus dan teman-temannya di sekolah inklusi. Yang kedua, lomba karya tulis atau video. Adakan lomba karya tulis atau video pendek dengan tema pendidikan inklusi untuk siswa, guru, dan masyarakat umum. Yang ketiga, sosialisasi di tempat umum. Lakukan sosialisasi di tempat umum seperti pasar, terminal, atau pusat perbelanjaan. Terus selanjutnya, pemeran foto. Adakan pemeran foto yang menampilkan kegiatan sehari-hari di sekolah inklusi. Kesimpulannya adalah dengan upaya bersama kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk belajar dan berkembang.